Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada pembelajaran kali ini kita melanjutkan materi yang sudah disampaikan pada Jumat sebelumnya, yaitu tentang simbol lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Nah, di buku paket kalian silahkan dibuka halaman 37 dan 38. Di situ terdapat teks bacaan tentang lambang pramuka, ya. Jadi lambang pramuka di beberapa daerah itu kan seperti yang kita tahu di pelajaran bahasa Indonesianya itu berbeda-beda, ya. Jadi ada dari berbagai daerah itu, ada dari Banten berbeda, dari Jakarta juga berbeda. Tapi meskipun lambang pramuka itu berbeda-beda, namun pada intinya semuanya sama, ya. Nah, keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap daerah. Meskipun demikian, jadi walaupun berbeda-beda, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia itu sama. Oke. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yo, coba siapa yang ingat kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat di mana? Iya, terdapat di gambar burung Garuda, ya, yang dicengkram oleh kaki burung Garuda tersebut. Nah, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Ya, arti Bhinneka Tunggal Ika itu, jadi arti kata Bhinneka artinya beraneka ragam. Nah, kemudian kata tunggal berarti satu. Jadi beraneka ragam itu artinya semua perbedaan, ya, perbedaan yang apa namanya, ya, perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi berbeda-beda. Kata tunggal, nah tunggal kita ketahui kata tunggal itu adalah artinya satu. Kemudian ika, apa arti dari kata ika? Kata ika artinya juga, atau biasa juga ada yang menyebut jua gitu, ya. Nggak apa-apa. Jadi arti Bhinneka Tunggal Ika itu kalau kita gabungkan berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi artinya apa? Walaupun kita berbeda kebiasaan, walaupun lambang pramuka kita berbeda, walaupun bahasa keseharian kita berbeda, namun kita tetap disatukan dengan keberagaman itu, ya. Jadi persatuan Indonesia itu sangat erat kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan ini, ya, digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu terdiri atas beraneka ragam budaya, betul, ya? Ragam budaya di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang budayanya seperti contoh di Madura, kebudayaannya itu seperti apa namanya, karapan sapi, ya. Terus ada di Bali itu seperti budaya apa namanya, untuk menguburkan mayat itu namanya ngaben dan lain sebagainya. Ada di wilayah kita di Banten, kebudayaan kita contohnya adalah debus. Nah, jadi kebudayaan-kebudayaan yang berbeda itu tidak atau jangan dijadikan sebagai penghalang untuk kita saling bersatu memahami kebudayaan-kebudayaan tersebut, ya. Oke, kita lanjut. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama. Siapa yang masih ingat agama di Indonesia itu ada berapa? Ya, di Indonesia yang diakui itu ada 6 agama: Islam, Katolik, Protestan, yaitu Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kemudian juga keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Nah, ya kan? Jadi keberagaman itu justru harusnya dijadikan kekayaan kebudayaan, ya. Karena keberagaman itu seharusnya harus disyukuri dan dipelihara supaya
antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lainnya itu saling komunikasi, saling terjalin silaturahminya, tidak saling menghina, tidak saling mengejek, tidak saling menjelek-jelekan gitu ya. Nah, itu sesuai dengan simbol semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika. Next, di halaman berikutnya. Nah, di sini ada jawaban ya, pertanyaan di halaman 38 dan 39. Silakan kalian di buku paket kalian ada 6 pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, semboyan negara Indonesia adalah, ya, siapa yang tahu? Iya, semboyan negara Indonesia adalah apa? Bhinneka Tunggal Ika. Silakan kalian catat di buku paket kaliannya ya. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, seperti ini ya. Silakan dicatat dengan tulisan yang bagus. Karena teacher nulisnya pakai mouse jadi agak susah ya. Tunggal Ika. Oke. Kemudian semboyan tersebut dapat dilihat di mana? Di burung Garuda. Kalian tulis di nomor 2 burung Garuda atau Garuda Pancasila boleh ya. Burung Garuda atau Garuda Pancasila. Nah, seperti ini ya contohnya. Kemudian nomor 3, arti dari kata Bhinneka adalah, ya, siapa yang masih ingat tadi sesuai dengan teks bacaan tadi? Ya, Bhinneka artinya nih kita lihat. Nah, ini dia ya. Bhinneka itu artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Ini ya. Jadi arti Bhinneka Tunggal Ika itu arti Bhinneka itu berbeda-beda atau beraneka ragam. Kemudian yang keempat, arti dari kata tunggal ya, tunggal adalah satu. Kemudian arti dari ika artinya juga. Jadi kalau disambungkan, disatukan, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Next, di halaman 41. Nah, di sini ayo berlatih untuk mewawancarai 5 orang teman. Bukan 5 ya. Kita edit dulu di sini. Jadi mewawancarai 4 orang teman kalian ya. Nah, silakan kalian boleh mewawancarai teman sekelas atau teman dalam satu komplek di lingkungan rumah kamu ya. Jadi cukup 4 teman saja. Nah, tanyakan beberapa hal. Yang pertama yaitu agamanya ya. Kalau kalian mewawancarai teman sekelas pastinya agamanya semuanya Islam. Tapi kalau dalam satu komplek belum tentu semuanya Islam, karena ada kayak di lokasi teacher ada yang beragamanya selain agama Islam gitu ya. Coba silakan kalian wawancarai, tanyakan apa agama teman kamu, tapi terlebih dahulu tuliskan dulu namanya ya. Contoh namanya siapa? Nah, di sini kita lihat. Kalau di sini misalkan kalian mewawancarai Siti, nah tulis dulu namanya di sini, Siti ya. Ini di buku paket kalian itu ada di halaman 41. Jadi kalian nanti tuliskan di halaman 41. Nah, jadi Siti agamanya apa? Misalkan Islam, tulis Islam. Sukunya apa sukunya? Nah, karena Siti itu berasal dari Sumatera, nah tulis sukunya adalah Sumatera Barat atau kita singkat dengan Sumbar ya, dari singkatan Sumatera Barat ya. Kemudian warna kesukaannya apa? Tanyakan sama dia. Misalkan kalau dia warnanya kuning, kesukaannya berarti tulis kuning. Makanan kesukaannya apa? Misalnya rendang. Nah, silahkan dituliskan di situ ya. Oke, bisa dipahami anak-anak semuanya? Iya, kalau sudah dipahami, silahkan kalian lakukan hal tersebut. Tanyakan ke 4 anak ya.
Oke, selanjutnya silahkan kalian merefleksikan diri ya dengan cara menyimpulkan. Nah, tidak perlu kalian jawab dengan menuliskan di sini, tidak perlu. Ini hanya untuk refleksi masing-masing ya tentang hasil wawancara itu, apakah ada perbedaan atau persamaan di antara jawaban teman-teman kalian. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melihat bahwa keberagaman itu jangan dijadikan menjadi sebuah penghalang untuk kita saling menghina, saling mengejek antara satu dengan yang lainnya. Jadi harusnya lebih memperkuat ya, karena berbeda itu tentunya akan lebih banyak menambah wawasan kita ya. Keberagaman membuat situasi akan menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, jadi kalian harus tetap saling menyayangi, saling mendukung, saling bekerja sama dan lain sebagainya. Karena kita semua termasuk ciptaan Tuhan yang harus menerima perbedaan, merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sesuai dengan bunyi sila Pancasila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya di halaman 47 kalian ada gambar burung garuda yang perisainya masih kosong ya. Silahkan kalian lakukan gunting bagian ini ya. Nah, gunting bagian ini. Kemudian silahkan dimasukkan ke dalam perisai yang ada di badan burung garuda ini ya. Jadi silakan digunting, dimasukkan mana simbol sila pertama yang mana, dimasukkannya kemana? Dimasukkan ke sini ya, di bagian perisai ini. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah teacher sampaikan bisa kalian pahami dan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.